kesempatan ya. Oke, ada yang baru join itu tadi minta akses, Bapak tidak bisa untuk mengklik, jadi mohon masuk menggunakan akun sekolah. Oke, sini Bapak belum mengasihkan konfigurasi AC ya, karena Bapak ingin kalian melihat lebih dahulu langkah-langkah untuk penginstalan Apache-nya. Oke, seperti biasa, yang sudah menginstal Samba server itu kemungkinan sudah hampir sama untuk langkah-langkahnya. Jadi yang sudah menginstal Samba server kemungkinan bisa untuk menginstal Apache. Perbedaannya, Samba server itu sharing kemarin foto atau file ya, sedangkan Apache itu sharing web ya. Jadi menggunakan browser. Oke, seperti biasa kita akan mengcloning Apache yang sudah ada. Terus Debian. Dari sini Bapak pilih yang all desktop ya, yang atas, yang term address, yang enggak ini only NAT, pilihnya include. Oke, untuk absen seperti biasa kalian kirim lewat WA. Untuk absen jadwal kelas jangan lupa setelah praktikum ini selesai. Oke, nanti kalian coba di rumah untuk menginstal konfigurasi Apache-nya. Nanti untuk langkah-langkah penginstalannya Bapak akan kirim di ebook untuk langkah-langkahnya. Untuk sekarang kalian untuk memperlihat atau langkah-langkahnya seperti apa. Ya, di sini sudah ada udah di cloning untuk Debian untuk install Apache-nya. Sebelum itu Bapak akan men-setting networknya ya. Network yang adapter 1 ini masih NAT, kita ubah menjadi host only adapter. Untuk mengkonek ke sebuah kliennya ya, VirtualBox di laptop Bapak yang menjadi si kliennya. Oke, jika sudah yang ini tidak usah diubah, biarkan saja, hanya diubah attachment-nya host only adapter. Oke, kalau sudah bisa di oke. Jika sudah, kita akan langsung di start atau kita mulai saja untuk masuk ke Debian-nya. Oke, semoga internet Bapak tidak bermasalah ya, karena dari tadi Bapak buka ebook itu nggak bisa dibuka. Nggak tahu jaringannya error atau emang lagi bermasalah. Tapi saya bisa Pak, tapi tahu deh kalau so tadi Bapak buka masih titik 3 gitu loading terus gitu. Oke, di layar kalian tampil ya tampilan Debian-nya. Tampil Pak, takutnya tidak tampil. Oke, sebelum kita mengkonfigurasi
install apa aja, kalian pastikan masuk menggunakan akun super user atau akun root. Atau akun root itu, akun super user itu root ya, admin. Kalau kalian menginstal Debian yang pertama mengikuti langkah-langkah yang ada di ebook, passwordnya admin 1 sampai 6 ya. Pak, bagaimana sih jika saya sudah masuk ke akun biasa? Gimana Pak caranya? Ini Bapak akan masuk ke akun biasa. Oke, ini adalah akun biasa Debian. Cara masuknya, perintah su artinya super user ya, su itu artinya super user. Nah, langsung passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke super user, tapi user ini belum sepenuhnya masuk ke super user, walaupun ini sudah ada di akun super user. Ini Bapak klik shoot down. No, ini tidak bisa. Command not found, tidak ada perintah tersebut itu. Tapi kalau su in artinya itu masuk ke dalam super user. Ini kalau Bapak klik shutdown, dia akan tinggal atau akan mati, akan ke shutdown karena sudah tanda ini apa yang garis atas ya, garis tulang S ke atas, ini artinya sudah super user. Sedangkan garis miring itu sudah super user, tapi belum sepenuhnya masuk ke super user. Ini Bapak shutdown, Bapak akan restart kembali. Jadi pastikan masuk ke akun super user. Jika sudah masuk ke akun biasa, langkah-langkahnya seperti tadi yang Bapak lakukan. Oke, sampai sini paham untuk bagaimana cara untuk masuk ke super user dan ke akun biasa masuk ke akun super user. Mana ada yang ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut. Halo? Nggak ada suaranya nih. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi paham ya bagaimana caranya masuk ke dari akun biasa masuk ke akun super user. Ya, jadi tadi caranya sudah Bapak kasih tahu, dan pastikan harus masuk ke user terlebih dahulu. Oke. Untuk menginstal apa aja seperti langkah sama seperti Samba server, itu kita klik apt get install Apache 2. Ya, ini adalah untuk menginstal web ya, web servernya.
dengan perintah apt strip get spasi install spasi apache 2. Oke, di sini ada yes atau no. Kita pasti yes. Nah, di sini ada keterangan AMD 64 DVD binary 1. Artinya harus memasukkan DVD OS yang DVD 1 ya. Di sini ada keterangan DVD binary 1, berartinya ISO yang di itu kita masukkan, jangan yang DVD 2 ya, karena DVD 2 itu tidak akan terbaca source-nya karena tidak ada di DVD 2. Untuk source-nya apa aja adanya di DVD binary 1. Caranya kalian masuk ke device optical driver. Nah, biasanya kalau awal sini masih kosong, kalian bisa cari di cost disk image. Terus kalau mereka sudah ada, diklik aja yang DVD 1 untuk ISO-nya. Nah, sini sudah dimasukkan DVD 1-nya ya, tinggal di enter saja. Oke, dia proses menginstal. Penginstalan Apache sudah dilakukan. Nanti kita akan cek Apache-nya sudah berfungsi atau belum. Sebelum itu kita akan setting IP address. Oke, ada yang tahu nggak setting IP address itu gimana di Samba server? Itu sama perintahnya. Perintahnya apa, ada yang tahu? Nano apa kali? Lupa lagi. Nano apa ya? Ada yang bisa jawab? Untuk setting IP address nano bukan Pak? Ya, nano /interface ya, nano /etc/network/interface. Tetapi di nano-nya harus ada spasi ya. Ingat ya, setelah nano harus ada spasi 1, baru /etc/network/interface. Ini untuk perintah setting IP address nano spasi /etc/network/interface, lalu kita enter. Oke, di sini kita ubah kalau outlook-nya kita ubah menjadi auto. DHCP kita ubah menjadi static ya. Addressnya Bapak akan setting 192.168.10.1. Langsung ke Nox-nya. Tahu next-nya biasanya berapa next-nya? 255
255 titik berapa tahu? Aduh lupa. Ada yang tahu? Sama seperti setting di Samba server, ada address, ada net mask. Apa ya? Berapa? 255. Ada yang tahu nggak? Lupa Pak. Kalian kan jurusan TKJ, jadi seharusnya sudah familiar dengan net masknya. Berapa ya? 255. Kalau di komputer atau di laptop itu IP address 192.168.10.1 dan subnet mask. Kalau di laptop itu namanya subnet mask. Kalau di Debian net mask doang. Ya. Berapa? 255. 255. Kalian harus sudah paham ya untuk masknya berapa, 7. IP address-nya berapa. Oke, di sini sudah settingan untuk APC-nya segini aja untuk IP address-nya karena waktu sudah 10.25. Aku tidak terburu karena Bapak ingin kalian mengetahui bagaimana cara untuk install APC-nya. Ya, oke, jika sudah CTL, kita yes, kita enter. Oke, selanjutnya akan restart yang IP address-nya yang sudah kita setting, yang sudah Bapak setting. Share face, mengrestart. Kalian tahu? Apa ya tadi kemarin ya? Service AMD. Kalau di Samba itu kalau nggak salah AMD init.id/networking Samba terus restart. Kalau ini langsung service networking restart. Ini untuk mengrestart IP address. Oke, sudah restart. Nah, kita akan cek IP-nya sudah berubah atau belum. Di langkah-langkah Samba server itu biasanya perintah IP A, ya. Itu kepanjangan berarti IP address. Jika nggak mau ribet, IP A, asalkan kalian tahu IP A itu apa. Jika kalian belum paham, mendingan IP address. Jadi kalian tahu untuk melihat IP address-nya gitu. Dan tadi sudah Bapak setting untuk address-nya 192.168.10.1. Oke, kita enter. Oke, di situ sudah berubah. Ingat ya yang nomor 2 ya, ENP0S3 ya. Di initnya 192.168.10.1. IP-nya sudah berubah yang tadi Bapak setting. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke layan. Untuk Debiannya Bapak akan minimize. Nah, ini baru kebuka nih e-booknya. Oke, di jaringan atau di internet itu kalian klik kanan, klik open network and internet setting.
anak TKJ seharusnya sudah sangat familiar sekali tentang konfigurasi di laptop kalian. Selanjutnya, pilih Network and Sharing Center. Pilih yang change adapter Setting. Oke, pilih yang VirtualBox host only network. Klik kanan properties. Pilih yang versi 4. Oke. Coba Bapak ingin tanya ke kalian, di laptop klien IP address-nya diisi berapa? Ayo. Jangan sampai kayak konfigurasi Samba server itu kalian IP-nya di Debian dan di klien itu IP-nya sama. Oke, tadi kan kalian sudah melihat IP di Debian Bapak 192.168.10.1. Nah, di klien itu IP-nya berapa? Ada yang bisa jawab? 192.168.10.2. IP address-nya untuk si klien. Berapa? 192.168.10.2 bukan Pak? 192.168.10.2. 10.2. Oke, betul sekali. Subnet masnya 255.255.255.0. Default gateway kita masukin IP yang ada di Debian ya. 192.168.10.1. Oke, untuk si klien inilah settingannya. Kalian harus pahami yang dimasukkan berapanya dan gateway juga berapa. Ini adalah settingan di kliennya. Oke, jika sudah kita oke, Bapak oke. Ini akan Bapak minimize, ini Bapak close, ini Bapak akan close. Oke. Selanjutnya adalah Bapak akan cek di CMD. Kenapa? Karena sebelum masuk ke browser, kita akan pastikan dulu bahwa si Debian sama si klien itu sudah terkoneksi atau belum. Ya. Itu. Jadi kalau misalkan masih RTO atau belum terhubung, maka akan diulangi lagi di setting address di Debian-nya. Kita akan ping IP yang ada di Debian-nya. Ini adalah ping 192.168.10.1. Ini adalah IP yang di Debian. Oke, semoga terhubung. Nah, jalannya agak lama mungkin lag. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah terkoneksi antara si klien dengan si Debian atau dengan si servernya. Ya, jika sudah terkoneksi, kita akan baru bisa melihat di browsernya. Ini akan Bapak exit saja. Akan membuka browser. Oke, browsernya adalah IP yang tadi yang ada di Debian. Ya, yang tadi yang kita ping itu adalah IP-nya 192.168.10.1. Ya, ini adalah IP yang ada di Debian.
karena tadi kita sudah menginstal Apache-nya, otomatis webnya sudah ada, tetapi belum ada isinya atau masih terbentuk dalam tulisan Apache. Nah, ini adalah tampilan web yang masih dalam bentuk defaultnya Apache ya. Apache 2 Debian Default Pack. Ini adalah webnya yang nanti akan kita tampilin di sini. Ya, bagaimana caranya? Kita akan kembali lagi ke Debian. Ya, jika kita pastiin dulu nih di web browser Debian ini jika sudah tampil seperti ini, berarti Apache-nya yang tadi Bapak install di Debian itu sudah berhasil atau sudah berfungsi di kliennya. Ya, jika sudah, kan balik lagi di klien, kita akan setting untuk HTML-nya. Dia ada di cd/www/html. Oke. Di sini adalah untuk masuk ke sebuah directory. Nah, di dalam directory itu masih ada directory lagi. Maka kita akan kasih /var/www/html. Oke, jika sudah, kita enter. Oke, di sini sudah masuk ke directory HTML. Ya, sudah masuk ke directory HTML. Terus selanjutnya kita akan melihat file teks atau yang ada di directory HTML itu apa. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari perintah dasar Linux. Oke, perintah untuk melihat di dalam directory itu apa? Ada yang tahu perintahnya? MKD. Kan apa? Ada yang tahu? MKdir. Untuk melihat di dalam directory itu ada apa saja itu. LS Pak. Ya, oke, LS ya. Salah. Terus sekali. Nah, di dalam directory HTML itu ada namanya file Lupa gua, anjir. txt yang bernama index.html. Oke, Bapak ingin tanya lagi, untuk melihat isi index.html itu apa? File txt-nya untuk melihat txt itu perintahnya apa? Saya masih hafal? Tidak. Lupa Pak. Gue lupa lagi aja. Iya, MKdir itu bakal Ada yang masih ingat untuk melihat isi file txt? Cat Pak, cat. Oke, cat. Kasih. Nama teksnya. Oke, betul sekali. Index.html. ML. Oke, Bapak akan enter. Nah, ini adalah sebuah codingan PHP atau HTML yang ada di web tadi. Nih, kita akan lihat cocokkan. Di sini ada tulisan yang paling terakhir aja ya. Not to the web server in save. Oke. Di klien. Nah, di klien ini ya yang tadi. Itu kita lihat paling bawah.
Nah, sama ya, not to the web server in save ya. Ini berarti ini tampilannya ya, sedangkan yang ada di Debian ini adalah short kodenya atau kode HTML atau PHP. Oh, itu mkdir itu buat Oke. ya gua Bapak akan lihat lagi. lihat itu. Oke, ada yang tahu nggak perintah untuk menghapus sebuah file TXT? Ada yang masih ingat? Untuk menghapus sebuah file TXT. rm spasi nama teks. filenya Masih kebalik. index.html. Index.html. Oke. Kita lihat ls. Nah, sudah tidak ada, berarti index.html-nya sudah kita hapus. Oke. Cara buat file txt-nya gimana? Bisa menggunakan apa? Perintahnya? Ini masih hafal? Apa? Coba dulu lupa ya. Oke, ya bisa pakai cat lebih besar atau Bapak akan pakai nano index.html. Seperti halnya membuat file txt, nano juga sama. Oke, Bapak akan enter. Nah, di sini adalah sebuah codingan atau sebuah short kode yang nantinya bakal ditampilin di web. Oke, untuk pertama perintahnya HTML spasi enter, maksudnya title. Oke, ini HTML buka dan title buka. Akhiran untuk penutup slash title ya. Ini tutupnya yang ada slashnya. Oke, title ini isi nama Bapak. Ahmad Syafiq. Oke, setelah title sebelum title harus ada headnya. Kita akan taruh head di sini dan akan ditutup. Oke, fungsi title atau head itu adalah untuk fungsi di bar atas ya. Di bar atas itu adalah fungsi titelnya. Habis itu ada body. Body di sini adalah sebuah informasi yang akan ditampilkan di web tersebut. Yes, that's...
Oke, Bapak akan mengetik dulu ya, nanti akan Bapak jelaskan. Hmm. Oke. Di sini Bapak sudah mengetik short kodenya atau file HTML-nya. Sini ada HTML itu yang tidak ada garis miring, berarti dia untuk membuka. Sedangkan slash yang ada slashnya itu akhiran menutup ya. Jadi body ini untuk sebuah informasi yang ada di sebuah web, sedangkan H1 itu adalah sebuah kata teks atau format teks, font, ukuran font, dan nanti kita akan lihat di klien ukuran H1 dan H2 apa bedanya. Ya, sedangkan itu artinya paragraf. Ya, body bawah slash itu artinya penutup dari body yang atas, HTML penutup dari HTML yang paling atas. Oke. Oke, jika sudah Aku nge-lag. Tunggu sebentar ya, Ibnu kayaknya jaringannya reconnect dia. Tunggu sebentar.
Tunggu ya. Oke, sepertinya Pak Ibnu nggak bisa masuk lagi. Sebentar. Oke, jadi Bapak lanjutkan saja ya. Oke. Bapak presentasikan. Oke. Sudah muncul belum di layar? Tes. Udah Pak. Udah Pak. Oke. Jadi tadi itu sampai di nano index.html ya Pak Ibnu ya. Oke, jadi tadi kan Pak Ibnu jelasin untuk penulisan dari HTML-nya ini adalah salah satu langkah membuat website ya. Jadi kalau kalian belajar pemrograman, ini adalah salah satu codingan, salah satu kode untuk membuat program sederhana. Biasanya kalau kalian belajar pemrograman awal, itu pasti yang ditampilkan yang pertama adalah hello world gitu. Oke. Tadi Pak Ibnu udah jelasin ya HTML, get, body sama apa tuh H1 sama P ini kan udah dijelasin. Oke, kita simpan aja Ctrl X. Oke. Nah, setelah disimpan, nanti kita langsung sebentar. Oke, stop presentasinya dulu. Pak Ibnu udah bisa? Keluar ya apa gimana? Iya, tadi Pak Ibnu keluar. Keluar Pak, hilang tiba-tiba Pak. Oh itu. Ya, mau dilanjut Pak Ibnu? Tadi keluarnya sampai mana? Sampai di HTML, index.html. Lagi di tesnya ya? Iya, tadi masih menjelaskan tentang codingan HTML-nya Pak, yang index.html. Aduh. Halo Pak Ibnu? Ya. Oke. Sudah kelihatan belum? Kelihatan di sudah share? Saya sudah share. Sudah ya? Udah. Tadi tidak tahu Bapak tiba-tiba keluar pas sampai lihat balik lagi ke Google Meet. Oke, di sini adalah tampilan short program untuk HTML-nya, title. Sebenarnya di atasnya title itu ada HTML, terus baru title. Yang ada slash-nya itu berarti penutup ya. Head juga penutup. Sedangkan lanjut ke body. Body itu adalah tampilan informasi yang ada di tampilan webnya. Center itu artinya ke tengah. Nanti ini yang selamat datang di IAS Teknologi, artinya IAS itu Ibnu Ahmad Syafi'i, nama Bapak sendiri itu nanti ada di tengah. Sedangkan H2 itu nanti ada di seperti biasa di pinggir kiri, dan P itu artinya paragraf. Website merupakan sebuah kumpulan informasi di dalam sebuah web. Sedangkan H2 itu
teknologi web server. Nanti kita akan lihat perbedaan H1, H2 dan paragraf ya P. Di sini Bapak sudah klik atau perintah untuk merestart Apache 2-nya ya. Di sini perintahnya service Apache 2 restart. Artinya kan tadi sebelum awalan itu index.html yang punya Apache-nya ya. Karena kita sudah hapus, maka kita harus merestart lagi supaya yang tadi yang Bapak setting yang ini bisa muncul di klien. Oke, sampai sini sudah di restart. Kita akan masuk lagi ke kliennya untuk melihat sudah berfungsi atau belum. Ini tadi Bapak sudah buka, Bapak akan ulang kembali 192 168 10 1. Di sini tampilannya di tengah untuk selamat datang di IAS Teknologi. Karena kenapa di tengah? Karena tadi ada perintah center yang itu di tengah untuk programmer, untuk pemrogramannya. Ini adalah H1, sedangkan H2 perbedaannya apa? Perbedaan itu adalah di fontnya lebih kecil H ya. Jadi H itu terbagi menjadi 5H. Jadi H1, H2, H3, H4, H5. Semakin besar H-nya itu semakin kecil. Ya, jadi kebalikannya. Jika H1 itu semakin besar. Nah, yang kecil ini adalah tadi di pemrogramannya itu perintahnya P, itu artinya paragraf. Jadi paragraf bisa banyak, bisa panjang, bisa beberapa paragraf. Ini menggunakan P, ya. Website merupakan sebuah kumpulan informasi di dalam sebuah web. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ada yang ingin ditanya? Install Apache di Debian. Ya. Ya. Siapa tadi yang bicara? Adit. Adit tadi ya, Adit nanya Pak. Enggak ada Pak. Oh nggak ada. Pak itu kalau Jadi namanya sudah, Pak? nanti untuk langkah-langkahnya Bapak akan kirim di ebook. Ya, berapa? Kalau misalnya kita laptop nih, laptop kita misalnya baru ganti, nanti kalau misalnya download virtual apa tadi kata Pak, Debian ya Pak? Itu downloadnya Debian berapa Pak? Itu kan ada di ebook, sudah ada langkah untuk menginstal Debian. Kamu pilih aja paling atas. Kan ada pilih DVD 1, 2, 3 itu aja. Kan situ nggak ada tulisan Debiannya. Situ cuman tulis Debian aja, kan nggak ada Debian 8, nggak ada Debian 9, hanya tulisan Debian. DVD 1, 2, dan 3. Kamu pilih aja yang itu. Itu sama seperti Pencet yang Debian dong ya Pak? Sesuai dengan yang di ebook ya, yang disarankan, yang perintahnya untuk menginstal Debian itu sama. Oke Pak. Kalau itu udah Debian dong kan Pak untuk ini, nggak pakai kayak VirtualBox, nggak pakai kan? Pakai download juga dong Pak. Ya, pertama harus, kan situ ada langkahnya. Pertama itu VirtualBox, habis VirtualBox baru Debian untuk menginstalannya. Jadi karena Debian kan ukurannya berapa giga? 4 giga ya, 4 giga atau 3 giga untuk satu DVD. Kan untuk mendownload Debian terlebih dahulu. Jika sudah di-download ISO-nya baru bisa masuk ke VirtualBox. Itu.
atau mau VirtualBox terlebih dahulu. Kalau VirtualBox kan cuman numpang mesin untuk menjalankan Debian atau Linux-nya seperti itu untuk VirtualBox-nya. Kalau itu apa namanya Pak? Apa namanya, kita minta file dari teman bisa nggak Pak? Kalau download lama Pak. Seharusnya kalau misalkan kita ada di sekolah, kemungkinan Bapak kan ada flashdisk, kalian bisa langsung Bapak kasih ISO-nya 1 sampai 3, jadi tidak usah mendownload lah, nggak usah takut internetnya atau kuotanya habis seperti itu. Karena kan kita posisinya juga lagi PJJ, lagi di rumah. Jadi kalau bisa ya salah satunya ya download seperti itu, nyari WP yang gratisan gitu. Tapi kalau minta ke teman berarti bisa ya Pak? Kalau misalnya tinggal copy doang. Bisa. Kalau dia yang ada. Tetapi dilihat dulu ya itu Debian-nya versi berapa atau ISO-nya, karena di setiap Debian itu settingan untuk untuk konfigurasi itu beda-beda. Servernya ada yang menggunakan ENS32, ada yang menggunakan ETH0, ada yang menggunakan tadi untuk kita ini Samba atau Apache itu menggunakan ENP0S3, itu beda lagi. Jadi kita lihat dulu IP-nya itu berapa, kita perintah IP address, kita enter. Nah, di situ kita lihat dulu itu menggunakan apa, ETH, ENS32 atau sama seperti ENP0S3 yang kita katakan tadi gitu. Jadi kalau misalkan Bapak punyanya servernya IP address-nya penamaannya ENP0S3, tetapi di dalam settingan IP address-nya menggunakan ETH0 atau menggunakan ENS32, itu pas di restart atau pas di restart kembali IP address-nya itu tidak akan berubah atau short kodenya violet atau fatal seperti itu. Tidak ada short kodenya seperti itu. Ya, dilihat dulu ya itu servernya. Iya Pak. Ntar kalau itu saya coba dulu tanya sama teman deh kalau ada. Ya. Oke, sampai apa aja nanti konfigurasi langkah-langkahnya Bapak akan kirim. Oke, sebenarnya ada dua cara untuk menggunakan apa. Yang pertama tadi menggunakan Debian, itu adalah khusus TKJ, menggunakan, kita kan belajarnya Debian, terus offline juga menggunakan selalu Debian. Kalau RPL dia menggunakan satu aplikasi namanya Exam PP. Ya, ini kelihatan ya di monitor ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, ini sebelumnya Bapak stop dulu ya. Tadi Bapak sudah start. Ini di stop. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ada Apache, ada MySQL, ada PLGila, ada Mercury, ada Tomcat. Nah, kita pilih yang Apache saja. Nah, ini fungsinya berbeda-beda ya. Oke, sini sudah jalan artinya ya. Artinya sudah jalan. Sini sudah warna kuning. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke browser. Di sini bukan menggunakan IP yang ada di Debian ya, bukan, tetapi menggunakan IP lokal yang ada di laptop. Jadi di setiap laptop atau di setiap komputer kalian itu sebenarnya mempunyai satu IP yang sudah default, yang sudah ada di setiap laptop kalian.
Ada yang tahu IP-nya berapa? Tidak. Berapa ya? Masih belum tahu ya? Apa baru dengar ya? Ada yang sudah pernah dengar? Untuk di setiap laptop itu mempunyai satu IP tersendiri atau local host. Oke, 127 0.0.1. Ini adalah IP localhost yang ada di laptop kalian masing-masing. Di semua laptop sama. Setelah menghidupkan exam PP-nya. Oke, Bapak enter. Nah, di sini ada banyak sekali folder-folder. Di sini contoh Bapak akan buka nama Bapak. Nah, di sini sudah ada tampilan atau layar informasi. Oke, di sini sebenarnya ini tugas Bapak dulu waktu pas kuliah. Bapak buat ini. Nanti kalau kalian kuliah jurusannya informatika, itu pasti akan menemui tugas web. Sepertinya Pak Ibnu jaringan lagi. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Lu ke informatika belajar kayak gitu juga ya, Pak ya? Iya lah, jelas lah. Jadi kalau kalian belajar ambil jurusan informatika itu nanti untuk semester 1, semester 2 itu biasanya yang umumnya tuh kayak belajar tentang sejarah informatika itu, terus pemrograman dasar kayak gitu. Nah, nanti kalau udah semester akhir kalian disuruh milih kalian mau ke mana nih. Fokusnya ke multimedia. Kalau dulu Bapak ada 2 pilihan, multimedia atau ke AI atau artificial intelligence. Nah, kalau ke AI itu kalian harus mesti belajar tentang pemrograman. Jadi nanti kalian bikin sebuah aplikasi, bisa berupa aplikasi desktop atau aplikasi web. Aplikasi desktop itu contohnya yang tadi tuh, yang SAM tuh, yang tadi bilang SAM control panel itu namanya aplikasi desktop. Atau biasanya aplikasi desktop itu contohnya seperti VirtualBox, itu juga aplikasi desktop. Nah, atau juga kalian bisa buat aplikasi web. Aplikasi web itu ya contohnya ya ini, Google Meet, WhatsApp, YouTube, itu namanya aplikasi web. Nah, nanti biasanya itu aplikasi itu jadi syarat kalian buat lulusnya. Jadi kalau kalian mau lulus, ya kalian harus bikin penelitian tentang aplikasi itu. Kalian bikin aplikasi apa? Kalau dulu Bapak itu bikin aplikasi menggunakan